Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Retu Siregar. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat sebuah CBR, yaitu Critical Book Report. Critical Book Report ini adalah sebagian dari tugas KKNI. Nah, di dalam penugasan ini ada matkul strategi pembelajaran, ya, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Ricu Sidik, SPD MPD. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membuat critical book reportnya. Nah, di sini saya mempunyai dua buku yang akan dikritik. Yang pertama itu ada buku Strategi Belajar Mengajar, dan yang kedua ada buku Menggagas Pendidikan Bermakna. Yang saya jadikan sebagai buku utama adalah buku Strategi Belajar Mengajar. Ini bukunya. Dan yang saya jadikan buku pembanding adalah buku ini, buku Menggagas Pendidikan Bermakna. Setelah itu kita kritik buku ini. Nah, di dalam buku ini mempunyai 10 bab, di mana buku ini bab pertamanya berisi tentang pendahuluan, bab keduanya itu konsep strategi belajar mengajar, dan subjudulnya itu pengertian strategi belajar mengajar. Yang kedua itu klarifikasi strategi belajar mengajar. Yang ketiga itu implementasi belajar mengajar. Setelah itu ada bab ketiga, di mana bab ketiga itu ada hakikat ciri dan komponen belajar mengajar. Subjudulnya itu ada hakikat belajar mengajar, ciri-ciri belajar mengajar, komponen-komponen belajar mengajar. Dan bab 4 itu ada berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Di sini banyak dibahas mengenai seperti pendekatan individual, kelompok, bervariasi, pendekatan edukatif, pendekatan keagamaan, dan pendekatan kebermaknaan. Di bab 5 ini ada kedudukan, pemilihan, dan penentuan metode dalam pengajaran. Di sini dibahas mengenai kedudukan metode dalam belajar mengajar, pemilihan dan penentuan metodenya, macam-macam metode mengajar itu seperti apa, praktik penggunaan metode mengajar itu bagaimana. Ada bab ke-6, keberhasilan belajar mengajar. Nah, di sini dibahas tentang pengertian, apa itu pengertian dari keberhasilan, indikator keberhasilan, penilaian keberhasilan, tingkat dari keberhasilan, ada program-program perbaikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan belajar mengajar itu. Setelah itu ada bab ke-7, yang dimana penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Di sini juga dijelaskan mengenai pengertian media, apa saja alat bantu dari media ini. Media ini sebagai sumber belajar, macam-macam dari media, prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media, dasar pertimbangan pemilihan dan penggunaan media, dan pengembangan dan pemanfaatan media sumber. Setelah itu ada bab 8, di mana bab 8 ini judul besarnya adalah beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Nah, di sini membahas mengenai bagaimana cara memancing persepsi dari anak didik, memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable, memilih bentuk motivasi yang akurat, menggunakan metode yang bervariasi. Di bab 8 ini banyak mengajarkan kita atau membantu kita bagaimana cara memancing motivasi dari anak didik itu. Dan yang bab 9 itu ada pengembangan variasi mengajar. Di sini dibahas juga subjudulnya tujuan variasi belajar mengajar, prinsip penggunaan, komponen-komponen variasi mengajar. Dan yang terakhir di bab 10 ini
adanya pengelolaan kelas, di mana pengertian pengelolaan kelas, tujuan dari pengelolaan kelas itu, berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas itu bagaimana, prinsip-prinsip dari pengelolaan kelas, komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas, beberapa masalah dari pengelolaan kelas itu ada apa saja, penataan ruang kelas, pengaturan siswa, dan pengelolaan kelas yang efektif. Nah, setelah saya bacakan dari bab daftar isi yang ada di buku ini, saya akan mengkritiknya. Buku ini, sebelum saya mengkritik, buku ini itu sangat bagus untuk dijadikan sebuah referensi, karena buku ini tuh banyak mengajarkan kita bagaimana cara strategi belajar mengajar yang baik dan bagaimana cara menjadi guru yang baik dalam menghadapi siswa-siswi yang akan kita ajarkan dan yang akan kita hadapi gitu untuk akan menjadi guru yang baik. Itu bagaimana ada di buku ini. Dan penerapan media-media. Kalau media-media itu kan kalau guru hanya monoton dengan penceramahan atau metode ceramah, siswa itu tuh bakalan seperti bosan dan mereka tuh tidak akan tertarik gitu akan dari pembelajaran yang disampaikan gurunya, karena semakin berkembangnya zaman, siswa itu akan semakin sulit untuk kita atur. Ya, yang namanya siswa milenial itu pasti akan sangat-sangat sulit untuk guru-guru yang tidak mempunyai skill atau pengetahuan mengenai bagaimana belajar mengajar itu bakalan sangat-sangat susah untuk kita hadapi murid-murid itu. Nah, di sini saya akan saya akan mengkritik buku ini. Buku utama saya ini, kelebihannya setelah saya membaca dan menganalisis isi dari buku karya Dr. Andus Saiful Bahri Dejamarah dan Dr. Andus Asman Zain ini, menurut saya sebagai pembaca, dalam buku ini itu penggunaan bahasa dan penjabaran dari materi ke dalam susunan bab-babnya itu saling berkaitan. Setelah itu detail, jelas, dan menarik untuk disimak. Kronologis dari pengertian, penjelasan, tujuan, dan pemecahannya seperti satu ke satu itu tidak hanya puas jika berhenti pada bab tertentu gitu. Beberapa pendapat pakar pendidikan yang disajikan pun membuat pengertian menjadi semakin variatif dan menarik. Dan covernya juga saya sangat suka karena di sini disajikan dengan bentuk yang sederhana, minimalis, tetapi cukup menarik dan membuat penasaran sehingga kita tertarik untuk membacanya, serta penggunaan tanda baca yang sudah benar dan buku ini menggunakan kalimat yang baku. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana strategi belajar mengajar ini. Setelah itu, kelemahan dari buku ini itu setelah membacanya saya tidak mendapatkan kekurangan sih sebenarnya. Menurut saya sebagai pembaca hampir seluruh buku ini itu bagus gitu. Tetapi jika membaca berulang kali mungkin tidak mengerti karena di dalamnya itu terdapat bahasa-bahasa yang sulit untuk kita artikan gitu oleh para pembaca pemula. Dalam memaparkan metode-metode pembelajaran tidak ada contoh-contoh nyata yang dapat dianalisis kita sebagai pembaca sehingga hanya terkesan memaparkan teorinya saja gitu. Dan dalam penulisan tidak ada penjelasan dalam bentuk gambar yang menarik, yang gambar itu berfungsi tuh untuk bisa menarik kita tuh, lebih menarik untuk membaca buku ini, dan diagram ataupun peta konsep seperti skema
Jadi mudah membuat yang membaca itu menjadi bosan. Nah, ini adalah kritik pertama dari buku saya, buku yang saya kritik. Setelah itu ada buku Menggagas Pendidikan Bermakna. Di buku ini itu saya juga merekomendasikan untuk teman-teman sekalian yang ingin mengetahui bagaimana menggagas pendidikan bermakna itu. Di dalam buku ini terdapat ada 8 bab, di mana bab ini, setiap babnya itu mempunyai pembahasan yang sangat-sangat menarik. Setelah itu saya akan mengkritik atau menganalisis dari buku yang sudah saya baca. Kelebihan dari buku ini itu gaya bahasa bertutur penulis yang renyah dan komunikatif, yang membuat buku ini itu mudah dimengerti. Ini sebuah buku tentang teori pembelajaran yang masih sederhana. Tingkat keterbacaannya atau readability-nya itu tinggi. Bahkan bukan golongan pendidikan pun bisa gitu akan sangat menikmati membaca buku ini dan melakukan refleksi atas apa yang telah diperolehnya semasa sekolah dan apa yang didapat anak-anak didik sekarang. Covernya itu menarik, seperti ini. Ada 2 orang nelayan yang sedang berinteraksi. Di buku ini setelah covernya yang menarik serta pembahasan yang menarik dan sangat bagus untuk dijadikan rekomendasi bacaan, dan banyaknya yang menggunakan literatur atau daftar pustaka yang memperkuat kelebihan dari buku ini. Dan terakhir, buku ini menyertakan gambar-gambar seperti karikatur ini bisa membuat kita tuh semakin menarik untuk membaca buku ini. Dan bahasanya juga, ceritanya di sini membahas yang sangat-sangat bisa membuat kita tuh mengerti gitu bagaimana cara menggagas pendidikan bermakna. Setelah itu, kelemahan dari buku ini itu menurut saya, kembali lagi, buku ini tuh bagus juga membuka pemikiran kita mengenai bagaimana cara menggagas pendidikan yang bermakna itu. Hanya saja di dalam buku ini terdapat sedikit bahasa yang kurang baku dan membuat para pembaca agak sedikit kurang mengerti dan arti dari kalimat tersebut. Nah, sekianlah critical book report yang saya lakukan hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan semoga critical book yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai buku-buku rekomendasi bacaan bagi yang melihat video ini. Nah, setelah saya membuat critical book report, di sini saya akan menyimpulkan dari critical book report saya, di mana dalam kegiatan belajar seorang guru harus mampu mempunyai strateginya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Strategi tersebut dapat berupa metode-metode pembelajaran yang dilaksanakan supaya kegiatan pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Metode pembelajaran dilakukan oleh seorang guru untuk bisa mengontrol keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang harmonis antara si guru dan si peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan belajar di sekolah-sekolah hendaknya memperhatikan konsep dasar dari strategi pembelajaran yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari pembahasan yang saya bahas, maka menandakan bahwa metode pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang guru itu sendiri, namun semua guru. Untuk itu, pemahaman tentang konsep metode pembelajaran itu sangat diperlukan oleh guru demi tercapainya tujuan pembelajaran yang baik, efektif, dan efisien. Sekianlah video saya untuk
pembahasan tugas critical book report. Saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan buat teman-teman semuanya, tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.